Hai guys, di video kali ini gua mau membahas sebuah topik yang sangat menarik perhatian gua. Dan topik ini gua dapatkan dari konten TikTok. Ya, TikTok. Jadi guys, beberapa waktu yang lalu gua baru pertama kali bikin TikTok gitu. Dan akhirnya ya gua mainan TikTok. Gua lihat-lihat FYP dan muncul di FYP gua kan tentang K-pop gitu ya guys. Dan gua kaget ternyata orang di TikTok bikin konten tuh emang horor-horor ya gitu ya. Apalagi yang tentang K-pop, ada yang kontennya kayak gini guys. Kontennya kayak tulisan, dia diem gini, tulisannya adalah idol yang disukai banyak orang, terkenal banget tapi gua nggak suka gitu. Terus tiba-tiba muncul tulisannya ting ting ting, tulisan nama idolnya gitu. Gua bingung kok di TikTok orang bikin konten hate speech kayak gitu, konten yang apa ya, yang menjatuhkan idol lain gitu, tapi penontonnya banyak. Walaupun dihujat, tapi yang nonton banyak, yang like banyak gitu. Kaget gua gitu. Dan di video ini yang menarik perhatian gua adalah ketika gua nonton sebuah konten yang isinya adalah orang yang bilang bahwa K-popers itu cuman ngefans sama idol karena fisik atau karena visualnya. Dia bilang kalau idol lo nggak cakep, lo juga nggak bakal ngefans kayak gitu. Dan di kolom komentarnya banyak banget K-popers yang kayak ke-trigger dan bilang enggak kok, gue ngefans karena bakatnya, karena perjuangan dan lain-lain. Nah, makanya di video gue kali ini gue mau ngebahas topik tersebut. Apakah benar K-popers cuman ngefans ke idol karena fisik atau visualnya? Tapi guys, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, gua mau ngenalin kalian dulu ke sebuah aplikasi yang lagi sering banget gua pakai akhir-akhir ini. Apa itu bang? Namanya adalah Binomo. Gimana? Gue yakin kalian pasti udah pada pernah dengar aplikasi ini kan? Yap, investasi di Binomo ini adalah salah satu cara gua untuk mencari uang tambahan di sela-sela waktu gua guys. Dan sekarang gua mau coba ngasih tahu kalian gimana sih cara menggunakan Binomo ini. Nah guys, jadi inilah tampilan dari aplikasi Binomo. Kalian bisa lihat tuh di atas gua punya deposit sebesar $1.948,75. Dan itu yang turun-turun naik adalah grafiknya. Dari sini kita tinggal lihat dan pelajari grafiknya. Terus apalagi bang? Terus gua tinggal misalnya nih, gua investasi $50 aja dulu. Ini kan grafiknya lagi turun-turun terus. Biasanya nanti akan naik, maka habis itu gua pilih naik. Nah, sekarang gua tinggal tunggu apakah gua akan berhasil mendapatkan profitnya. Apakah hasil analisa gua benar? Kita tunggu ya. Gua berhasil mendapatkan profit sebesar $110,70. Dan kalian bisa lihat tuh di atas, deposit gua langsung bertambah jadi $2.009,45. Gimana? Seru banget kan pakai Binomo? Dan ya guys, investasi di Binomo ini bisa membantu gue mendapatkan uang tambahan. Hanya dengan modal $10 aja lu bisa dapat passive income. Apalagi kalau modal lu lebih dari $10, mungkin banget lu untuk dapat profit yang jauh lebih banyak lagi. Tapi guys, kalian harus tahu dulu bahwa yang bisa menggunakan aplikasi Binomo ini hanyalah orang-orang yang sudah 18 tahun ke atas. Jadi buat kalian adik-adik yang masih di bawah 18 tahun, kalian belum boleh menggunakan aplikasi ini. Dan yap guys, yang namanya investasi seperti ini pasti akan ada profitnya juga ada ruginya. Tapi investasi di Binomo ini berhasil membantu gue mendapatkan setidaknya $400 tiap bulannya. Gimana? Menarik banget kan guys? Jadi silahkan download aplikasi Binomo. Dan kalau udah download, jangan lupa pakai kode promo yang ini. Jadi sekali lagi silahkan download. Link downloadnya akan gue taruh di description box di bawah. Jadi silahkan cek description box di bawah. Oke? Nah, sekarang kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Jadi sekali lagi gue ulang premis pertanyaannya ya. Apakah benar K-popers itu hanya menyukai idol karena fisik atau visualnya aja? Jawaban dari gua adalah iya dan enggak. Kenapa iya? Kenapa enggak?
Mari kita bahas satu-satu tiap variabelnya, oke? Jawaban pertama gua adalah iya. Kenapa menurut gua K-popers suka sama idol itu berdasarkan fisik atau visualnya, guys? Karena memang yang dijual sama K-pop adalah itu, alias visual dan fisik. Sekarang mari kita mengiyakan dulu apa kata orang-orang yang bikin konten seperti ini. Dia mengibarkan seperti ini. Coba pikirin, kalau bias lu, lagunya tetap itu, lagu yang lu suka sekarang, lagu-lagu mereka punya skill menyanyi yang sama persis, suaranya sebagus itu, punya skill dance yang sama persis, aksi panggungnya sama persis, MV-nya sama persis, kepribadiannya sama persis, tapi mukanya atau fisiknya itu nggak kayak dia yang sekarang, tapi kayak temen-temen lu yang lu anggap kurang menarik fisiknya. Kira-kira lu bakal ngefans gak? Coba pikirin. Lu punya bias, bayangin bias lu yang sekarang nih, yang lu suka banget nih, itu punya bakat yang persis seperti yang dia punya sekarang, punya suara yang persis sama, lagunya persis sama, narinya persis sama, stage panggungnya persis sama, MV-nya persis sama, tapi mukanya dan fisiknya itu tidak seperti dia yang sekarang, melainkan seperti temen lu deh yang menurut lu fisiknya nggak bikin lu tertarik. Coba pikirin, kira-kira lu bakal ngefans gak? Gue kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, habis. Jawabannya gue yakin enggak. Kenapa? Karena gue sendiri begitu. Dan gue udah nanya ke beberapa teman gue yang K-popers. Gue tanya, seandainya bias lu begini, tapi mukanya nggak kayak gitu, lu masih bakal ngefans dan bucin nggak? Dia semuanya bilang enggak. Alasan dia ngebucin sampai segitunya ya karena fisiknya juga, mau nggak mau itu nggak bisa dibantah. Nah pertanyaannya sekarang, salah nggak bang kalau ngefans idol K-pop karena fisik dan visualnya? Jawabannya adalah nggak salah. Kenapa? Karena itu yang memang dijual sama K-pop dan para agensinya itu. Maksudnya gimana bang? Mari gua jelaskan. Kalian pasti pernah dengar peribahasa don't judge a book by the cover, betul? Jangan menilai sebuah buku dari covernya aja. Dan itu benar, sangat benar. Lo kalau mau menilai sebuah buku, jangan lihat covernya doang. Lo harus baca dulu seluruh isi bukunya untuk menilai buku itu bagus apa enggak. Tapi kalau lo ke toko buku dan lo mau beli buku, itu buku masih pada dibungkus plastik, guys. Lo nggak bisa baca bukunya. Jadi lo nggak bisa menentukan mana buku yang bagus, mana yang enggak untuk lo beli. Dan untuk menentukan mana buku yang pengen lo beli, lo pasti ngeliat covernya, lo pasti ngeliat judulnya. Buku yang judulnya menarik, covernya bagus, yang akhirnya lo beli untuk lo bawa pulang, lo baca. Paham? Jadi kalau untuk menilai sebuah buku ya lo nggak boleh lihat covernya doang, tapi untuk lo tertarik membaca buku itu, yang lo lihat pasti adalah covernya. Kan itu alasannya ada orang-orang yang jurusannya desain grafis, yang tugasnya memang mendesain cover buku kayak gini, mendesain cover-cover album, cover majalah dan lain-lain. Kenapa? Karena itu penting. Itu alasan utama orang pingin baca buku itu gitu. Nah, agensi-agensi K-pop juga menerapkan hal ini kepada artis-artisnya. Mereka, para agensi, tahu kalau untuk menarik orang lain menyukai artisnya adalah dengan memperlihatkan atau membentuk tampilan fisiknya terlebih dahulu. Yap, ketika orang lihat udah tertarik sama bentuk visualnya, fisiknya, baru dia akan tertarik sama karya-karyanya. Itu sudah dilakukan K-pop dari generasi ke-1. Gua sebenarnya udah pernah ngejelasin ini di video gua sebelumnya bahwa sebelum K-pop ini terbentuk, sebelum sistem idol ini ada, Lee Soo-man, pendiri SM tuh, dia adalah orang pertama yang bikin K-pop kan, yang pertama kali bikin idol. Sebelum dia bikin idol, dia tuh survei dulu ke anak-anak muda di Korea. Anak-anak muda Korea tuh pingin artis yang kayak gimana sih. Akhirnya dia survei dan hasil surveinya adalah kepingin yang bisa nyanyi, nari, bergrup, ada rapnya, dan cakep-cakep. Kepinginnya masyarakat tuh seperti itu, kepinginnya anak-anak muda. Sehingga akhirnya dibentuk sama Lee Soo-man sistem idol ini. Dan idol memang harus good looking, harus cakep. Kan itu alasannya idol-idol ini tuh gak boleh gemuk, guys. Mereka tuh harus selalu diet. Kalau mereka gemuk, mereka harus diet. Bahkan dietnya sampai kadang-kadang gak masuk akal supaya badannya tetap harus proporsional. Dan itu juga alasan kenapa ada idol-idol K-pop yang memang operasi plastik supaya bentuk tampilan visualnya bagus.
Bahkan di Korea itu operasi itu bukan untuk merubah yang jelek jadi cakep gitu ya, tapi untuk merubah yang udah cakep jadi tambah cakep. Contoh ada idol yang mukanya udah cakep banget nih, tapi hidungnya agak miring dikit aja. Sebenarnya tanpa dioperasi dia udah cakep banget gitu, tapi tetap dioperasi dikit dong, dibenerin hidungnya biar lebih simetris, biar lebih bagus. Kok kayak gitu bang? Ya karena gitu, karena agensi K-pop memang sangat menjual visual untuk menarik perhatian orang-orang yang awalnya tidak suka kepada artis mereka. Dan bahkan di K-pop, di sebuah grup K-pop ada posisi resmi yang namanya adalah visual. Kalian bayangin, dalam sebuah grup K-pop itu udah isinya orang cakep semua, tapi di situ tetap ada posisi visual, alias orang yang dianggap paling cakep, anggota yang dianggap paling cakep di grup tersebut. Dan dia gunanya untuk apa? Untuk ditaruh tengah di tiap kali ada pemotretan album. Kalau di MV di bagian killing partnya, di bagian utamanya dia akan ditaruh tengah tuh. Fungsinya apa bang? Fungsinya untuk menarik orang. Kalau orang udah ngeliat kayak, wah ini cakep, akhirnya orang tertarik gitu. Contoh visual siapa bang? Siwon Super Junior tuh yang paling terkenal. Siwon itu selalu ditaruh tengah. Kalau di SNSD itu Yuna gitu. Orang-orang kayak gini tuh ditaruh tengah untuk menarik perhatian orang. Cuman gara-gara ngelihat foto albumnya, wih cakep nih, gue dengerin. Nah itu fungsi dari visual. Red Velvet punya Irene, tahu kan? Jadi itu emang jualan utama K-pop. Jadi nggak salah kalau lo ngefans sama bias lo karena visualnya. Dan kita nggak boleh denial akan itu. Kan itu alasan kenapa kita sering komen, untung cakep. Misalnya bias lu ada video bobroknya gitu, lu cuma bilang gak apa-apa bobrok, yang penting cakep. Gak apa-apa agak-agak salah dikit kan, yang penting cakep. Ih gemes banget sih, kan banyak K-popers yang komen gitu ke biasnya kan. Kenapa lu komen gitu? Karena lu tahu memang dia cakep gitu, memang dia ganteng, memang dia cantik, memang dia imut misalnya. Dan itu alasan kita, salah satunya yang bikin kita ngefans sama mereka gitu. Tapi bang, lu kan selalu bilang lu ngefans sama Big Bang bukan karena visualnya, tapi karena karyanya. Ya, buat yang udah lama kenal gue, yang udah lama ngikutin gue, pasti tahu gue ngefans Big Bang sama sekali bukan karena visualnya. Waktu pertama kali gue kenal Big Bang di tahun 2007, buat gue seluruh member Big Bang tuh gak ada cakep-cakepnya. Gue nganggap mereka cuman keren, bukan cakep. Nah pertanyaannya adalah, kenapa gue bisa ngefans Big Bang? Karena Big Bang laki. Jadi gue gak butuh visual mereka cakep. Yang gue butuh kalau gue ngerasa ngelihat mereka keren, udah. Karena laki sama laki kebetulan. Tapi ketika gue ngefans Blackpink, gue ngefans Jennie, semua tahu pasti gue ngefans sama Jennie nih. Kenapa gue bisa ngefans Jennie? Ya salah satu alasannya karena dia cantik. Ketika laki ngefans sama laki, ini laki yang hetero ya, yang straight gitu, yang sukanya sama cewek gitu. Ketika laki ngefans sama laki, mereka tidak butuh visual atau tidak butuh idolanya itu berbentuk cakep. Yang mereka butuhin adalah inspirasi dari idolanya tersebut gitu. Prestasi motivasi dari idolanya tersebut. Itu kan alasan kenapa kita laki-laki tuh ngefans sama pemain bola, ngefans sama pemain basket gitu. Kayak gue juga ngefans sama Cristiano Ronaldo. Apakah gue ngefans Ronaldo gara-gara dia ganteng? Kagak. Apakah gue ngeliat Ronaldo jadi kayak pingin peluk? Enggak. Gue ngefans Ronaldo karena dia keren banget main bolanya buat gue. Gue pingin kayak dia, gue pingin keren kayak dia. Itu alasan kenapa gue bisa ngefans sama Ronaldo. Begitu juga gue ngefans sama Big Bang. Gue ngefans sama Big Bang bukan karena mereka ganteng terus gue gemes, bukan. Gue ngefans Big Bang karena buat gue lagu-lagunya keren, gaya mereka keren, dan gue pingin kayak mereka gitu. Jadi kalau beda jenis kelamin nih, memang gak butuh-butuh amat visual. Tapi ketika gue ngefans sama Blackpink, gue ngefans sama Twice, gue ngefans sama Red Velvet, memang karena salah satunya alasannya adalah karena muka mereka. Kalau misalnya Blackpink misalnya, 4 personil Blackpink, lagunya lagu Blackpink yang sekarang, dance-nya sama persis, MV-nya sama persis, tapi fisik personil Blackpink tidak seperti yang mereka miliki sekarang. Mereka malah fisiknya seperti orang-orang yang gua tidak terlalu tertarik. Gua nggak akan ngefans segitunya sama mereka, pasti kayak ya udah suka lagunya aja, nggak bakal ngikutin mereka, nggak bakal follow Instagramnya. Ini sekali lagi bukan merendahkan orang yang fisiknya kurang menarik ya guys. Ini kan konteksnya ngefans. Kalau ke orang yang gua anggap kurang menarik, gua tetap respect sama mereka, gua tetap main sama mereka, gua tetap bercanda sama mereka, tapi gue nggak ngefans sama mereka. Itu aja konteksnya gitu. Nah, kenapa gue bisa ngefans sama Blackpink misalnya, sama Red Velvet? Karena fisiknya memang gue sukai gitu, dan gue nggak denial akan itu. Gue memang suka mereka karena fisiknya. Sekali lagi, tidak denial akan itu. Oke?
Nah, sekarang mari kita masuk ke jawaban kedua, yaitu jawaban enggak. Ini adalah pembelaan gua untuk para K-popers, untuk kalian semua. Pembelaan kita terhadap non K-popers yang menuduh kita menyukai idol K-pop hanya dari visualnya. Jawaban gua jelas, enggak. K-popers tidak hanya menyukai idol karena visual atau fisiknya aja. Kenapa bisa begitu? Jawabannya simpel. Kita memang awalnya menyukai mereka karena fisiknya. Tapi akhirnya yang membuat kita suka sama mereka adalah karya dan bakatnya. Buktinya apa bang? Buktinya gampang banget. Semua idol K-pop itu cakep. Mereka udah berada di standar tertentu gitu untuk soal visual. Jadi kalau misalnya lu nyari idol K-pop yang cakep, lu lihat aja semua grup idol, semua personilnya cakep-cakep. Tapi faktanya K-popers pasti cuma suka 1, 2, atau 3 grup aja. Nggak akan suka semua grup. Mereka hanya akan bener-bener ngikutin atau ngefans sama satu grup aja. Kenapa bisa gitu? Karena pada dasarnya kita bukan cuma milih cakepnya, kita juga dengerin lagunya, kita juga lihat bakatnya, kita juga lihat orangnya seperti apa. Itu yang membuat kita akhirnya memutuskan ngefans dan akhirnya ngikutin dia, akhirnya cinta banget sama dia. Kalau karena fisik doang, harusnya kita suka semuanya, nggak suka 1 atau 2 grup aja. Kayak gue nih, kalau tanya sekarang grup yang paling gue suka apa? Big Bang. Apakah karena Big Bang cakep? Bukan. Karena Big Bang ini lagu-lagunya yang paling pas sama gue. Kalau girl group sekarang, siapa yang paling gue suka? Blackpink. Kenapa Blackpink? Karena di antara semua grup-grup lain, cewek-cewek lain yang cakep-cakep, Blackpink ini yang lagunya paling pas sama gue. Dari semua lagu Blackpink, kayaknya hampir semuanya gue suka. Hampir gak ada lagu Blackpink yang gak gue suka. Sedangkan grup lain, misalnya grup lain itu punya 50 lagu, paling yang gue suka lagunya cuma 10. Yang 40 lagu gue gak suka lagunya gitu. Jadi kenapa gue akhirnya ngefans banget sama Blackpink? Karena selain mereka cakep, mereka punya karya-karya yang sangat gua banget, sangat gua sukai. Makanya gua ngefans sama Blackpink. Dan gue yakin kalian para K-popers pun begitu. Ada banyak idol K-pop, ada banyak yang kalian tahu, tapi kalian ngefans sama grup A doang, atau grup B doang, atau grup C doang. Kenapa? Karena lagunya pas kan sama kalian. Lagunya yang paling cocok sama selera kalian, paling cocok liriknya, paling kena sama diri kalian gitu, yang paling memotivasi kalian gitu. Dan idolnya yang bakatnya paling kalian sukain, yang kepribadiannya paling kalian sukain. Pasti seperti itu kan? Dan ngomong-ngomong soal bakat, emang bakat ngaruh bang? Sangat berpengaruh. Contoh gampang, gue contohin lagi ke Jennie lagi ya. Gue ngefans sama Jennie. Gue ngefans karena tadi gue udah bilang, gue ngefans sama fisiknya. Gue suka sama seluruh yang looknya Jennie gitu. Gue suka mukanya, gue suka badannya, gue suka imutnya, gue suka gesturnya gitu. Tapi apakah gue suka Jennie hanya karena fisiknya? No. Gue suka sama Jennie karena dia punya bakat yang menurut gue melebihi idol lain. Dia adalah penyanyi yang sangat baik, penari yang sangat baik, rapper yang sangat baik. Dia punya bakat yang menurut gue melebihi idol wanita manapun. Itu alasan gue ngefans sama Jennie. Kalau misalnya Jennie punya fisik seperti sekarang tapi dia nggak punya 3 itu, misalnya dia kalau nyanyi selalu lip sync gitu, mungkin gue nggak akan ngefans sama Jennie kayak sekarang gitu. Gue kayak ya udahlah, cuman kayak suka Jennie aja gitu. As member Blackpink tidak sampai suka banget. Alasan gue suka banget karena dia punya 3 hal itu tadi. Tapi guys, walaupun Jennie ini punya fisik seperti yang sekarang dia punya gitu, berbakat kayak tadi gue bilang di nyanyi, nari, dan rap, tapi kalau Jennie ini bukanlah personil Blackpink, belum tentu gue suka juga sama dia. Jadi misalnya Jennie ini punya bakat seperti sekarang dan fisik seperti sekarang, tapi dia adalah member dari girl group lain, bukan dari girl group Blackpink, belum tentu juga gue suka sama dia. Kenapa? Karena yang bikin gue suka sama dia, karena dia ada di Blackpink, karena gue suka sama lagu-lagunya Blackpink. Jadi kalau Jennie ini bukan anggota Blackpink, belum tentu gue ngefans ke dia seperti gue sekarang ngefans ke dia. Ngerti gak? Belum tentu gue akan ngefans sama Jennie seperti gue ngefans Jennie di Blackpink. Yang bikin gue suka sama Jennie selain bakatnya juga karyanya, juga lagu-lagunya. Dan bisa juga gini kan guys, seandainya Jennie ini bukan anggota Blackpink, seandainya dia bukan orang Korea, seandainya Jennie orang Indonesia, fisiknya sama persis sama Jennie sekarang, tapi dia adalah mbak-mbak yang jagain supermarket di depan perumahan gue, yang tempat gue biasa beli-beli barang. Mungkin gak gue ngefans sama dia? Enggak menurut gue. Jadi Jennie-nya orangnya bener-bener fisiknya Jennie nih, bener-bener si Jennie, tapi dia bukan anggota Blackpink sekarang. Seandainya dia bukan idol, tapi dia adalah mbak-mbak supermarket di depan perumahan gue. Gue ketemu tiap hari sama dia buat beli sesuatu. Apakah gue akan ngefans sama dia? Ya enggak.
Gue ngefans dia karena dia artis, karena dia bikin karya, karena dia bikin lagu. Kalau dia mbak-mbak supermarket, mungkin gue cuman akan menghargai dia sebagai mbak-mbak yang biasa ngelayanin gue di supermarket. Walaupun fisiknya fisik si Jennie nih, mukanya muka Jennie, kepribadian Jennie. Tapi gue gak ngefans sama dia, biasa aja gitu. Jadi sekali lagi guys, tuduhan yang bilang K-popers cuman suka idol karena fisik itu terbantahkan lewat jawaban kedua gua. Ya, pertama kita menyukai idol karena visualnya, tapi bukan cuma visual atau fisik yang bikin kita suka sama mereka, melainkan karena karya dan bakatnya juga. Jadi awalnya kita suka sama mereka karena fisiknya, lalu akhirnya benar-benar mencintai mereka karena karya dan lagunya. Seandainya mereka punya fisik cakep seperti sekarang tapi nggak punya karya dan bakat itu, nggak mungkin kita akan ngefans sama mereka. Kita cuma seneng lihat doang, sekali doang gitu. Kalau misalnya mereka punya karya dan lagu yang bagus tapi visualnya tidak secakep ini, belum tentu juga kita akan ngefans dan sebutin itu ke mereka. Jadi terjawab ya, itu menurut opini gua gitu. Kalau kalian setuju, kalian bisa pakai jawaban gua ini untuk melawan para haters K-pop itu gitu. Dan sekali lagi, menurut gua sih sebenarnya tiap kali ada yang nyerang K-popers soal kayak gini-gini, harusnya jangan dikasih panggung guys. Kalau kalian ngeliat ada orang bikin konten sengaja begini, dia kan sengaja memancing kemarahan lu supaya kontennya rame. Harusnya tiap kali ada yang bikin kayak gitu, kacangin. Karena dengan dikacangin adalah itu cara paling bikin mereka sakit hati gitu. Mereka udah ngata-ngatain K-popers, berharap banyak yang mengunjungi atau nonton konten mereka, malah nggak ada yang nonton. Tuh sakit banget pasti hatinya. Jadi itu cara melawan mereka nih yang menghina K-pop. Dan sekali lagi, kita nggak perlu denial kalau kita memang awalnya menyukai idola kita karena fisiknya. Tapi sekali lagi, kita bukan cuma suka sama mereka karena fisiknya, tapi melainkan juga karena karya dan bakat dari mereka gitu. Nah guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau mau kenal gue bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue. Bye.